Kalau lagi ada masakan ini di rumah, berarti mama lagi banyak uang. Rasanya ya sapi lada hitam kayak gini tuh makanan yang mewah banget loh buat aku dulu. Ada sedikit wangi-wangi pedas dari lada sama paprika. Kalau udah mulai dioseng, satu rumah tuh bener-bener wangi makanan ini. Langsung aja kita buat. Marinasi daging sapi pakai maizena, lada, kecap asin, kecap manis sama baking soda. Marinasi sekitar 15 menit. Udah kayak gitu kita mau tumis-tumis sampai dia matang kecoklatan. Kalau udah angkat dan sisihkan. Sekarang kita mau tumis bawang putih, bawang bombay, masukin daging sapinya, lada hitam yang banyak, kecap Inggris, kecap asin, saus tiram, kasih minyak wijen sama kecap manis juga. Terus kasih deh paprika hijau, paprika merah sama daun bawang yang banyak. Terakhir masukin larutan maizena dan kita masak sampai semuanya lengket dan kental jadi satu kayak gini. Udah gitu doang, simple banget kan? Dulu aku makannya harus pakai nasi yang banyak supaya bagi-bagi lauknya. Tapi kalau udah gede kayak gini sih apalagi bisa masak. Aku mau ya makan dagingnya lebih banyak. Coba kalau makanan favorit kalian waktu kecil itu apa sih? Ini baked milk sehat tanpa gula, hanya butuh 4 bahan. Cocok sebagai cemilan sehat, teksturnya fluffy dan rasanya enak banget. Pertama kita butuhkan 2 kuning telur, lalu tambahkan susu. Sebagai pemanis saya pakai stevia. Next tambahkan vanilla extract dan tepung maizena. Lalu aduk sampai merata. Pindahkan ke dalam panci sambil disaring. Panaskan sampai teksturnya jadi kental seperti ini. Lalu tuangkan ke dalam mangkok atau loyang bulat. Diamkan minimal 1 jam dalam freezer. Lalu di slice seperti ini. Tinggal dioleskan dengan kuning telur dan di air fryer. And that's it guys. So easy and so yummy. Give it a try. Kalau yang lain sibuk bikin rose crepe megalodon Kak Tasi, aku bikin versi ijonya matcha crepe cake. Seru sih nyusun lapis per lapis, tapi deg-degan takut longsor. Untungnya bisa berdiri cantik sampai akhir. Campur terigu dan coklatus drink matcha, nggak perlu tambah gula karena udah ada gulanya. Selain diseduh, ternyata dibikin camilan kayak gini juga enak banget. Tambahkan susu cair, telur, dan sedikit vanilla essence biar nggak amis. Lalu masukkan butter atau margarin yang udah dicairkan biar hasilnya lembut. Terakhir, saring adonannya supaya halus dan nggak ada gumpalan. Nah, pas nuang adonan cukup pakai api kecil aja. Teflonnya jangan terlalu panas biar adonan bisa nyebar rata. Masak perlahan sampai pinggirnya mulai kering, baru deh angkat pelan-pelan. Supaya krimnya lebih kokoh dan gak gampang cair, aku tambahin sedikit gelatin. Pastikan gelatinnya udah hangat, baru dicampur ke whipped cream. Whipped creamnya aku bagi 2, separuh buat matcha, separuh lagi campur keju oles atau cream cheese. Biar pas dipotong motifnya muncul, whipped creamnya jangan diratakan, tapi di piping aja. Tutup dengan crepe, tekan pelan di bagian kosong tadi, lalu timpa lagi dengan whipped cream. Ulangi selang-seling sampai semua lapisan habis. Belum boleh dipotong dulu nih. Masukin ke freezer 1 jam biar set. Terus taburi coklatus drink matcha. Kasih strawberry dan potong pakai pisau yang udah dihangatkan di atas kompor. Motifnya keluar cantik, rasanya juga lembut dan manis pas. Puas banget. Langsung beli ke warung terdekat. Remake yuk. Recook resep dari Chef Romi yang ternyata beneran super gampang dan gak pakai effort. Apalagi buat yang suka keju, harus cobain resep ini. Powder keju atau Brazilian cheese bread. Lucu teksturnya, kenyal. This is so good. Dan good newsnya, roti ini gluten free. Tinggal masukin semua bahan ke blender, bener-bener semua bahan ke blender dan di blender jadi satu. Karena blender gue kekecilan jadi harus di ekstra aduk manual. Oleskan minyak kecetakan terus langsung tuang adonan sampai setengah penuh dan panggang. Dia bakal ngembang naik sempurna. Cobain di rumah ya. Yuk. Aku baru tahu kalau nyampurin daging ayam sama susu full cream, ternyata bisa jadi menu kesukaan keluarga. Anak aku juga suka banget. Jadi pertama-tama dada ayam yang udah dipotong tipis, dicampurin aja sama susu full cream, tepung serbaguna, dan sebutir telur. Lalu aduk merata. Takarannya aku tulis di teks ya bun. Sekarang aku mau kukus sayurannya ya. Ada potongan wortel, jagung pipil, sama buncis. Kukusnya sebentar aja. Cukup 5-7 menit aja, dihitung dari airnya mulai mendidih. Biar warnanya tetap cerah. Lalu aku tumis bawang bombay dan bawang putih, tambahkan saus barbecue atau saus bolognese, tambahkan saus tomat, saus tiram, kecap manis, garam, kaldu, dan merica. Aduk sampai sedikit mengkaramel, lalu tambahkan air masak sampai mendidih. Kalau udah mateng, sisihkan dulu aja. Nah, ini ayamnya udah dimarinasi. Sekarang lanjut. Aku mau balut pakai tepung panir ya bun. Nah yang ini juga bisa banget dijadiin stok frozen. Jadi kalau pagi buru-buru tinggal goreng aja buat bekal si kecil. Praktis banget kan? Gak pakai drama. Lalu tinggal digoreng aja bun. Di deep fry ya. Jadi minyaknya agak banyak biar matangnya merata. Jangan lupa dibolak-balik biar warnanya cantik keemasan. Kalau udah matang langsung angkat dan tiriskan. Nah ini tinggal dipotong aja bun, biar kelihatan bagian dalamnya yang juicy banget. Sajikan bareng veggie kukus tadi sama sausnya. Lengkap deh, menu simple tapi kelihatan mewah. Selamat mencoba.
Ini tuh salah satu menu kopi tiam di Singapura yang rasanya masih kebayang-bayang terus sampai sekarang. Ayam yang crispy terus disiram saus gurih ini tuh nagih banget. Daripada ngiler, kali ini aku coba bikin sendiri Hainanese chicken cutlet ala kopi tiam. Dan ternyata rasanya semirip itu. Oke, cara bikinnya tuh gampang. Cukup siapin paha ayam boneless. Pukul-pukul supaya ayamnya tuh lebih lebar dan supaya nanti bumbunya lebih meresap. Buat marinasinya aku pakai saus tiram, kecap asin, ada bubuk, kaldu bubuk, minyak wijen, dan telur. Marinasi ayam minimal 1 jam. Terus sambil nunggu aku buat balurannya. Tinggal campurin aja tepung maizena dan tepung terigu. Terus balurin ayam yang udah dimarinasi tadi ke campuran tepung. Dan tinggal digoreng aja pakai minyak panas api sedang sampai golden brown. Buat pendampingnya, sisa campuran tepung ini tuh tinggal ditambahin air buat baluran kentang. Terus kentangnya tinggal digoreng pakai sisa minyak bekas goreng chicken cutlet tadi. Nah, yang khas dari chicken cutlet Singapura tuh di saus gurihnya. Cara bikinnya tinggal panasin bahan-bahan yang aku tulis di video dan masak sampai harum. Kalau udah, tambahin susu cair, terus bumbuin pakai garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Udah deh jadi. Paling nikmat ini tuh disajiin bareng kacang polong, timun, dan tomat. Langsung cobain. Enak banget. Perfect ini. Asli ya, ayamnya tuh crispy luarnya, tapi dalamnya super juicy parah. Ditambah siraman saus gurih yang bikin makan tuh tambah makin nikmat. Rasanya beneran semirip itu sama yang aku makan di kopi tiam Singapura. Fix kalian wajib recook, cobain resepnya. Dan ya Nah, ini nih solusi buat kalian yang gak punya oven tapi pengen bikin soft cookies. Kamu bakal bagiin resep soft cookies simple ya. Cukup dipanggang pakai teflon aja. Bikinnya juga gampang banget guys. Margarin cair, gula palem, dan juga gula pasir. Ini kita aduk sampai kecampur rata. Jangan sampai terlupakan 2 butir telur ayam betina juga kita masukin. Kemudian dikocok lagi sampai tercampur. Habis itu masukin tepung terigu, maizena, baking powder, soda kue, dan juga vanili. Kemudian kita aduk deh pakai spatula sampai semua bahannya ini benar-benar tercampur rata. Nah, untuk coklatnya ini kamu pakai Colata Dark Compound coklat ya guys. Kamu pakai sekitar 6 balok, tinggal dipotong-potong aja, kemudian dicampur dengan bahan tadi. Kalau untuk coklat chipsnya udah pasti kamu pakai Colata coklat chip ya guys. Karena Colata coklat chip ini tuh punya rasa dark coklat yang lebih intens dan juga backstable. Jadi cocok banget kalau dipakai campuran bikin soft cookies. Sekarang adonan soft cookiesnya tinggal kita bentuk bulat-bulat aja ya guys. Kemudian atasnya kita kasih Colata coklat chips lagi. Kamu sih suka dan cocok banget ya guys sama produknya Colata Rumahan karena gampang banget digunain dan juga ini tuh produknya ada di mana-mana, gampang ditemuin guys. Sesuai di judul, kamu bikin soft cookiesnya nggak usah pakai oven ya. Jadi ini soft cookiesnya setelah disimpan di freezer sekitar 15 menit langsung aja kita panggang di atas teflon langsung. Pakai apinya yang super kecil aja ya guys dan dipanggang sampai si soft cookiesnya ini matang sempurna. Udah jadi deh guys, gampang banget kan bikinnya. Mending kalian buruan deh guys bikin kreasi pakai Colata coklat chips karena di Instagram Colata Rumahan lagi ngedain activity yang berhadiah total jutaan. Percaya nggak kalau aku bilang nggak perlu tepung sama sekali buat bikin bakso sapi yang kenyal kayak gini? Gurih, padat, dan yang udah pasti ya ini tuh tinggi protein dan sehat banget. Kuncinya cuma satu, campurin daging sapinya sama daging ayam giling. Karena daging ayam itu lengket, jadi bisa sebagai pengganti tepung ya. Masukin putih telur, bawang merah goreng sama bawang putih goreng mau di skip boleh. Bumbuin pakai lada garam, tambahin es batu dan kita mau giling sampai halus. Terus udah tinggal kita bulet-buletin, langsung rebus aja nggak pakai lama. Dan kalau misalnya udah ngapung kayak gini, itu artinya udah mateng ya. Langsung diangkat, bisa disimpan buat stok frozen. Mau dibikin siomay-siomayan pakai kulit pangsit kayak gini juga boleh. Jadi bisa bikin siomay kayak di bakso Malang gitu. Walaupun ini bukan bakso sapi full, tapi warna sama rasanya itu beneran lebih dominan sapi. Cocok juga buat ide jualan karena lebih ekonomis. Coba deh tulis di komen, ini kalau dijual kira-kira per bijinya berapa ya? Dari kemarin banyak banget yang nanyain resep bakso ini nih. Hari ini aku share ya resep bakso unyil yang selalu aku stok di freezer. Dagingnya berasa, kenyalnya pas, bikin anak lahap hap hap. Ada yang nyebutnya bakso mutiara, bakso kerikil, atau kalian nyebutnya apa? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian nggak mau goreng bawang sendiri, kalian bisa ganti pakai bawang merah dan bawang putih goreng. Di sini aku campur daging sapi dan juga dada ayam. Walaupun lebih ekonomis, tetap tinggi protein. Kalau kalian mau tekstur baksonya halus, ini iris-iris daging dan ayamnya tuh dalam keadaan setengah beku supaya lebih mudah hancur. Dan pilih dagingnya itu yang nggak ada urat. Tahap pertama kita perlu blend si daging dan ayamnya yang setengah beku ini dengan bumbu-bumbu sampai agak lengket. Selanjutnya ini bawang-bawangan yang sudah digoreng, berikut minyaknya kita masukin dan aku juga tambahin bawang putih mentah untuk aroma. Telur masuk, ini untuk warna aku tambahin kecap manis dan juga dark soy sauce atau kecap hitam, tapi dark soy sauce kalau mau di skip juga nggak masalah. Untuk es batu kalau nggak ada bisa diganti air es ya.
Nah ini kita perlu blender sampai halus dan juga sampai es batunya tuh dia semuanya meleleh. Baru terakhir tambahkan tepung secukupnya. Ini aku pakai tepung tapioka, kalau kalian mau pakai sangfen, tepung sagu juga bisa. Panaskan air, setelah mendidih kecilkan ke api yang paling kecil. Untuk membentuk bakso unyilnya ini aku pakai bantuan piping bag atau kalian bisa masukin adonannya ke plastik apapun ya. Gunting ujungnya kurang lebih selebar 1 cm. Dan untuk nyetaknya ini aku pakai tangan kiri. Kalau kalian lebih biasa pakai tangan kanan juga nggak masalah. Dan basahkan dulu si jari kalian ini supaya nggak lengket ke adonan. Nah ini kalau mau lebih cepet tinggal dicemplung-cemplung aja kayak gini, atau mau dibulet-buletin dulu dikit juga nggak masalah. Mau tips selengkapnya kalian langsung aja cek di YouTube channel aku ya. Total 500 gram daging sapi dan ayam bisa jadi sebanyak ini. Dan ini tuh nggak perlu waktu yang lama untuk matenginnya karena size yang kecil-kecil. Untuk kuahnya ini aku pakai minyak ayam bawang, nanti aku akan share resepnya. Atau selengkapnya langsung aja cek ke YouTube channel Devina Hermawan. Siapa di sini yang sering gagal bikin kue sus? Sini-sini aku bagikan resep termudah untuk pemula. Bikinnya super gampang, anti gagal, anti kempes, kokoh dan kopong sempurna. Didihkan air, margarin, gula dan garam. Setelah itu matikan api. Lalu masukkan tepung terigu dan diaduk hingga rata. Kemudian nyalakan api kecil, aduk lagi sampai kali sekitar 1-2 menit aja. Lalu pindahkan adonan ke dalam wadah. Biarkan sampai hangat. Selanjutnya baru masukkan telur satu persatu sambil diaduk sampai tercampur rata. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga dan semprotkan adonan di atas cetakan kue pie. Selanjutnya panggang di suhu 200 derajat api atas bawah selama 30 menit. Kemudian turunkan ke suhu 170 selama 30 menit. Jadi total dipanggang selama 60 menit. Setelah matang matikan api, lalu diamkan selama 3-5 menit ya. Baru keluarkan dari oven. Kalau kue susnya udah dingin, bisa langsung diberi isian ya. Nah, ini kue susnya udah jadi, Bun. Asli ini tuh enak banget. Kalian harus banget coba resep ini di rumah, Bun. Semoga suka dengan resepnya dan selamat mencoba.